Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Dauljana dengan NPM 212151093 dari kelas 2021 C. Pada video kali ini akan mempresentasikan jawaban UAS pengelolaan pendidikan tahun semester 3 ini. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, dan Asisten dosen Aparhan Maulana Darsono. Soal yang pertama yaitu ada bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah. Jawaban saya yaitu yang pertama, pengelolaan pendidik merupakan suatu kegiatan mengelola dan mengorganisasikan tenaga pendidik agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran dari pendidikan yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan peserta didik adalah pengaturan dan penataan peserta didik dari mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik dari sekolah atau lulus. Perbedaan antara pengelolaan peserta didik dan pengelolaan tenaga pendidik sudah jelas ya pada objek dari yang dikelolanya tersebut. Untuk pengelolaan tenaga pendidik itu mengatur atau mengelola pada tenaga pendidik atau guru, dan untuk pengelolaan peserta didik itu mengatur kepada peserta didik atau siswa. Terus yang kedua ada bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Dalam misalkan pertama, dalam penerimaan siswa guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian diantaranya mereka dapat ditunjuk sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk sewaktu-waktu seandainya. Untuk peran guru yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Data kehadiran itu mungkin untuk pertimbangan penilaian terhadap siswa. Dan yang terakhir, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga mampu menciptakan suasana yang mendukung tersebut. Hal ini mereka lakukan misalnya untuk membuat grafik prestasi belajar siswa. Soal yang kedua yaitu mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa penting kurikulum di sekolah. Mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Kurikulum perlu diadministrasikan karena agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif dan efisien juga optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya kurikulum dapat diketahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Singkatnya, pada lingkup sekolah akan diketahui kemana arah pembelajaran yang akan diterima peserta didik di sekolah tersebut. Karena itulah
Kurikulum hukumnya wajib ada di setiap institusi pendidikan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber daya untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Pengadaan perlengkapan pendidikan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan di suatu sekolah, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang. Pengadaan perlengkapan pendidikan harus direncanakan dengan hati-hati sehingga semua pengadaan perlengkapan itu selalu sesuai dengan pemenuhan kebutuhan di sekolah. Jadi ini harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya juga. Yang selanjutnya yaitu sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Yang pertama ada dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin, dan pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dana BOS yang diberikan secara rutin berkala. Yang kedua ada dana dari orang tua siswa. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite ini terdiri atas dana setiap bulan, dana tetap bulan, dana insidental, dan dana sukarela. Yang ketiga ada dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari organisasi, dari yayasan, ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. Yang keempat ada dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu di sekolah tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga misalnya dalam bentuk buku, perlengkapan, dan alat belajar. Dan yang kelima ada dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler. Contohnya seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, ataupun keterampilan lainnya. Yang terakhir ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf atau siswa, misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, maupun usaha fotokopi. Soal yang keempat yaitu bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Dengan pendapat ini tuh saya sangat setuju karena menurut saya kepemimpinan pendidikan sangat berpengaruh terhadap model dan karakteristik sekolah, karena kepemimpinan pendidikan ini memiliki wewenang untuk mengatur sekolah. Jadi kepemimpinan pendidikan dapat mengatur sekolah itu apakah dia bisa menjadi sekolah yang efektif ataupun tidak. Jadi apabila kepemimpinan pendidikan efektif, maka model dan karakteristik dari sekolah juga dapat efektif. Soal yang kelima yaitu
menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif, serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah. Budaya organisasi sekolah yang efektif adalah nilai-nilai yang dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah untuk memanfaatkan setiap komponen yang ada, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan agar tercapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Nah, misalnya ini contoh organisasi budaya sekolah. Misalkan pada organisasi OSIS itu misalkan diterapkan aturan pembayaran denda untuk setiap anggota OSIS yang telat untuk mengikuti rapat. Nah, aturan ini dapat membuat membuat efek jerah pada anggota OSIS sehingga di kesempatan lainnya bisa datang tepat waktu, dan hal ini dapat membuat rapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga organisasi itu dapat lebih berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan visi misinya. Soal yang terakhir yaitu soal yang keenam, apa itu total quality management dan bagaimana implementasinya. Total quality management atau manajemen mutu terpadu adalah pendekatan untuk kesuksesan jangka panjang yang dirancang berdasarkan gagasan bahwa semua anggota staf berkomitmen untuk memberikan standar kerja yang tinggi di semua aspek operasi organisasi, termasuk proses, layanan, produk, dan budaya organisasi. Implementasi TQM yang pertama yaitu adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi ini harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang terakhir, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.